difokuskan di sini membahas tentang operasi perusahaan dagang lebih kepada jurnal khusus, di mana ada jurnal pembelian, ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penjualan, ada jurnal penerimaan kas yang pasti. Kalau jurnal umum nggak ada, hanya satu aja, debit dan kredit atau pencatatan transaksi yang terjadi langsung mencatat, lebih kepada konsep metode perpetual. Tapi kalau di dalam akuntansi perusahaan dagang, kita menggunakan dua metode, bisa menggunakan metode perpetual, bisa menggunakan periodik. Tapi lebih banyak perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan sistem secara periodik. Tidak perbedaan antara periodik dan perpetual. Di dalam akuntansi perusahaan dagang yang metode perpetual, kita tidak membuat jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena setiap transaksi sudah dilakukan pencatatan di dalam jurnal. Tapi kalau secara periodik nanti disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Bisa jadi kita menggunakan periodik dan ada jurnal penyesuaian. Itu perbedaan antara perpetual dengan periodik. Nah, sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya. Setelah kita berbicara tentang jurnal khusus, akan ada nanti masuk ke dalam besar dan juga nanti akan lanjut ke dalam neraca saldo. Nanti saya bahas tentang teori sedikit berkaitan dengan tentang jurnal khusus, besar dan neraca saldo. Di dalam buku besar, di dalam konteks ini nantinya yang akan kita bahas adalah apa itu dikatakan dengan jurnal khusus, apa itu buku besar dan neraca saldo. Karena kemarin saya belum menerangkan neraca saldo ya sama sekali. Ini akan saya bahas. Kita lihat rekapan jurnal khusus. Apa dikatakan dengan jurnal khusus? Jurnal adalah buku harian akuntansi. Ini disebut dengan catatan harian kita atau diari akuntansi. Ya, diarinya kita kan curhat ya. Kalau diarinya akuntansi itu berbicara tentang jurnal khusus, di mana digunakan untuk mencatat transaksi secara spesifik atau lebih detail nih catatnya nanti. Detailnya seperti apa? Pembelian ya, maksudnya pembelian aja kita catat. Kalau pengeluaran kas aja. Kemudian penjualan aja, penerimaan kas aja. Jadi ada spesifikasi yang mengelompokkan antara satu jenis transaksi dengan satu jenisnya aja. Ya, kayak ini teman-teman nih di CB kelas MPL, AS dan PS kan apa semua ya? Nggak ada yang ikut kan? Sama, ini dikelompokkan sesuai dengan jenisnya juga. Kemudian mana yang masuk yang relevan yang memudahkan pencairan data, analisis data. Kalau bisa kita ditanya sama direktur nanti nih, berapa penerimaan kas kita di dalam bulan ini? Kita tinggal lihat jurnal penerimaan kas saja, bahwa totalnya sekian. Penjualan berapa sekarang? Tinggal lihat jurnal penjualan. Jadi lebih simple dan lebih dapat mendapatkan informasi akuntansi itu secara cepat nantinya. Tapi kalau kita pakai perpetual per transaksi, kalau kita kelompokkan bingung kan kita. Kalau ini jurnalnya udah jelas mau nanti lanjut ke neraca buku besar, neraca saldo, secara jurnal sudah bisa menjawab kitanya. Karena sudah ketahuan jumlahnya berapa penjualan, berapa penerimaan kas, berapa pembelian dan berapa pengeluaran kas. Itu fungsinya. Kemudian fungsi jurnal khusus meliputi pengorganisiran data transaksi untuk mempermudah kita melakukan pencatatan nantinya, mempermudah kita melakukan controlling. Kenapa? Kalau dalam jurnal khusus ini kita melihat nih penjualan kita kecil, nanti kita tahu apa penyebabnya. Oh, ternyata marketing kita yang kurang mensosialisasikan. Nanti kita tahu nih cepat nih penjualan kita kecil, kemudian penerimaan kita masih kecil kan, karena penjualan kecil. Perbedaan antara jurnal penerimaan kas dengan jurnal penjualan itu berbeda loh. Bisa jadi penerimaan kas kita ini kecil, sementara penjualannya besar. Kenapa? Karena ada penjualan secara kredit. Kalau penerimaan kas otomatis kan uang tunai aja kayak gitu. Penjualan secara tunai aja nggak? Iya kan? Kalau kita jual secara tunai otomatis uang kas masuk kan? Tapi kalau penjualan kita secara kredit, maka akan muncul apa? Piutang. Makanya nanti jangan sampai bertanya, Bu, kok jurnal penerimaan kas dengan penjualan saya angkanya berbeda ya? Kok besaran dari penjualan daripada penerimaan kas? Kenapa? Karena penjualannya ada tunai, ada kredit. Berarti bersambung nanti dengan jurnal piutang nantinya. Itu ya, jadi ada catatan piutang. Karena penerimaan kas secara tunai kan, bisa jadi masuk di dalam satu jurnal tersebut penerimaan kas dan ada kolom nanti piutang. Jadi ketahuan kas berapa, piutang yang belum diterima berapa. Jenis-jenis jurnal khusus
yaitu ada jurnal penjualan, pembelian, jurnal kas, dan jurnal pengeluaran, masing-masing dengan tujuan pencatatan yang lebih spesifik. Ini proses penyusunan jurnal khusus. Kita perlu mengidentifikasi transaksi terlebih dahulu. Kita identifikasi melibatkan pemilahan. Jadi kita pilah-pilah nih, mana yang pembelian, mana yang penjualan, mana yang penerimaan, dan mana pengeluaran. Jadi ini yang perlu kita lakukan identifikasi. Kita pahami ini transaksinya masuk ke mana. Ini nanti masuk penjualan kah, kredit atau tunai. Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu transaksi tersebut. Kemudian klasifikasi transaksi, kita kelompokkan transaksi sesuai dengan jenisnya. Seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus setelah kita kelompokkan, baru kita lakukan pencatatan transaksi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terus kita lakukan pengecekan kesalahan. Sudah sesuai belum catatan kita dengan data transaksi yang ada? Apakah ada masih transaksi yang masih clearing ya atau masih di jalan? Nanti akan berbicara tentang rekonsiliasi bank banyak lagi itu. Jadi pahami ini ya. Kemudian setelah kita buatkan jurnal, baru kita posting ke dalam buku besar. Makanya kalau tadi saya kasih tugas hanya sampai jurnal, tinggal dimasukin di buku jenisnya. Nah setelah kita buatkan jurnal, kita akan posting ke buku besar karena masih panjang siklusnya. Setelah buku besar kita masuk kepada neraca saldo. Kalau dia pakai perpetual, kita tidak perlu membuatkan jurnal penyesuaian kalau periodik. Jadi buku besar merupakan catatan akuntansi yang menampung semua jenis transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh suatu entitas yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi fungsi buku besar ini kita harus mengetahui saldo kita ada berapa nantinya. Dari mana nanti? Dari neraca saldo. Makanya pentingnya jurnal dan buku besar ini harus sinkron dan antara debit dan kreditnya harus pas. Karena kalau salah otak aja teman-teman, tadinya di debit tiba-tiba tidak aja ke kreditnya, fatal akibatnya. Jadi perlu ketelitian, perlu kita kontrol dengan baik dan perlu kita masukkan ke dalam posisi yang pas sesuai dengan debit dan kreditnya agar buku besar ini kita posting dengan baik dan berpengaruh nanti ke angka saldo di neraca saldo. Kemudian fungsinya meliputi pengelompokan transaksi, di mana untuk menyampaikan informasi akuntansi yang lebih akurat dan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Kalau sampai neraca saldo sudah betul, sudah sampai ke sini juga akan betul nanti. Tapi kalau sudah di neraca saldo salah penempatan, nominal saldo pasti akan berbeda ya, akan kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Kita lihat struktur buku besar, ada kode akun. Kode akun ini sesuai dengan kebijakan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Terserah perusahaan pakai kode akun seperti apa. Contoh kode akun itu sama kayak penomoran akun. Kalau kas di dalam kode kan satu-satu ya. Nah, ada 112 atau 11 kas, 12 persediaan, 13 piutang. Nah, itu disebut dengan kode akun untuk penomoran. Itu disesuaikan dengan perusahaan. Ada juga akun yang perusahaan yang pakai A1 atau 111 itu sesuai dengan ini aja. Jadi nggak pakai. Nah, kode akun ini penomoran digunakan untuk mengidentifikasi akun dalam buku besar. Jadi nanti untuk memudahkan kita. Kalau 11 berbicara tentang kas, kalau 12 kita berbicara tentang persediaan. Gitu. Kemudian tabel akun ini disesuaikan. Contoh di dalam tadi yang saya berikan contoh itu sudah ada tabelnya kan? Sudah ada kolom-kolom sesuai dengan kebijakan perusahaan. Itu yang biasa dipakai yang umum seperti yang diberikan pada perusahaan. Kemudian format buku besar. Nah ini buku besarnya nanti disesuaikan. Ada yang modelnya table nantinya, ada yang bentuknya file yang udah saya bilang yang kayak gini. Nah ini model dasar. Kalau saya dulu waktu belajar sering pakai file ini lebih mudah ya, debit, kredit. Misalkan ini buku besar kas, ini buku besar persediaan, debit, kredit. Kan secara jurnalnya debit kredit kan harus pas masuknya. Ini nanti dituliskan angka, dijumlahkan. Ini dituliskan angka, dijumlahkan. Nanti ini dikurangi dengan ini. Misalkan dapat saldonya di sini, tapi ini akan masuk ke dalam neraca saldo akhir yang ada di dalam buku besar yang akan kita input ke dalam neraca saldo. Paham sampai di sini? Ini nggak tahu. Padahal masih susah.
Oke, kita lanjut. Neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang menyajikan semua akun dalam buku besar perusahaan dengan saldo debit dan kredit. Ini saya bilang tadi, neraca saldo itu merangkum ya, atau merekap semua saldo-saldo yang ada di dalam buku besar. Apakah itu saldo kas ataupun persediaan, apalagi piutang, apalagi beban dan lain-lain. Itu nanti angka akhir yang ya ibaratnya rangkumannya, rangkuman dari buku besar yang masuk ke dalam neraca saldo. Seperti yang teman-teman lihat pentingnya neraca saldo ini, kita pengen mengetahui berapa sih real saldo sesungguhnya yang ada di dalam transaksi kita, baik di dalam saldo kas ataupun saldo-saldo yang ada di transaksi-transaksi yang lainnya. Kemudian proses pembuatan neraca saldo, di mana di sini pengumpulan data akun yang harus kita lakukan. Jadi dari klasifikasi atau pengelompokan masing-masing yang berasal dari buku besar ini, kita akan membuat semua akun yang tercantum di dalam buku besar, memastikan akurasi dan penyusunan neraca saldo. Kalau dari jurnal dan buku besar kita sudah betul, neraca saldo kita sudah betul, maka laporan keuangan kita tidak perlu kemungkinan akan betul. Karena kalau sudah di neraca saldo keliru, maka nanti muncul nggak balance-nya atau kenapa angkanya berbeda dan lain-lain, berarti ada proses di buku besar dan neraca saldo yang perlu kita koreksi. Kemudian penyusunan laporan keuangan, selesai penyesuaian akun, baru kita menyusun laporan keuangan. Jadi kalau sudah selesai ini semuanya nih, dari jurnal sudah, kemudian kita posting ke dalam buku besar sampai neraca saldo, barulah kita bisa menentukan kalau ada AJP, kita buatkan AJP, maka nanti akan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau setelah neraca saldo penyesuaian sudah selesai, sudah tidak koreksi, nggak ada lagi, kalau mau diuji coba yang lebih baru lagi, bikin neraca lanjut. Sudah pernah belajar neraca lanjut juga? Udah kan di semester 1 kalau nggak salah ya. Nah di situ bisa kita uji coba di neraca lanjut dulu dengan siapa? Dengan karena kelas ya, dosen. Memang kakak. Nah, jadi nanti kalau sudah di neraca lanjut itu sudah betul, diuji coba dulu. Kalau memang udah nggak ada kedua, udah biasa sih semuanya nih. Apa dari LGB-nya sudah, neraca saldonya sudah, baru masuk ke dalam laporan keuangan dengan teknik, atau tinggal kita masukin di dalam format laporan keuangan. Apa aja itu laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, itu yang sering dipakai. Kalau mau ditambahkan dengan cash flow atau arus kas juga boleh. Kalau ada catatan atas laporan keuangan juga boleh ditambahkan. Tapi yang secara dasar hanya 3, neraca, laba rugi, sama perubahan modal. Itu sudah cukup untuk mewakili penyampaian informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh decision maker ataupun yang lainnya. Kemudian keterkaitan buku besar dengan yang lainnya, ada hubungan data. Jadi buku besar mencakup bagaimana neraca saldo mencerminkan informasi. Kemudian kita verifikasi terlebih dahulu melalui neraca lanjut ataupun data yang lainnya agar semuanya sinkron nih antara jurnal, buku besar, neraca saldo sampai berikutnya laporan keuangan. Ya selesai. Lama-lama kan? Dan nanti bagaimana saya menggambarkan di sini neraca saldo yang tadi. Saya masuk ke materi yang tadi. Saya share ke teman-teman. Saya ulas sedikit ya. Di dalam akuntansi perusahaan dagang, tadi kita sudah berbicara secara urut sampai menyusun jurnal khusus. Di jurnal khususnya ini sudah pernah saya terakhir loh. Sudah ya, sekilas ya. Offline sama online. Jadi ini yang perlu teman-teman bandingkan, jurnal khusus, kemudian jurnal pembelian. Ini yang dimasukkan ke dalam format ini. Perbedaannya ketika transaksi itu secara tunai maka masuk di kolom debit, di kolom pembelian. Tapi kalau dia secara kredit yang 2,7 itu masuk di kolom serba serbi. Itu kan yang pernah saya kasih tahu. Kemudian nanti secara kreditnya ada utang dagang atau kas. Kalau kas berarti secara tunai, kalau utang dagang berarti secara kredit. Jadi di sini ada penambahan. Ini bisa kita tambahkan di sini kas atau utang dagang. Ini contoh formatnya. Terus ada jurnal penjualan. Ini contohnya lebih simpel ya. Di sini nggak ada kolom serba-serbi. Tapi hanya ada tanggal untuk faktur. Memang faktur itu tergantung dari perusahaan ya. Kalau dia mencantumkan boleh faktur bisa belanja. Jadi keterangan dari mana
atau siapa instansinya, kemudian syarat, kalau ada syarat tinggal ditulis aja di situ, terus tinggal masukin debit atau kredit di satu kolom juga boleh. Kemudian ada pengeluaran kas, ini format yang sering dipakai, dia lebih sederhana. Ada tanggal, nomor bukti transaksi, debit kredit ini yang sama. Terus ada jurnal penerimaan kas, nah ini penerimaan kasnya. Terus ini buku besar. Nah ini buku besar yang digunakan secara umum. Di sini di mana ada kolom tanggal. Ya, ini tanggal. Ini dimasukkan tahun. Ini bulan, ini tanggal yang harus dicantumkan. Kemudian apa keterangan dari sini? Misalkan penerimaan jasa, pembayaran beban, ini transaksi-transaksi yang diambil dari neraca, dari apa namanya? Jurnal. Dari jurnal. Masuk sini ya. Bagian besar ini misalkan keterangannya jurnal 1. Apa jurnal 1? Nah, contohnya pembelian. Ini jurnal 1 berarti pembelian semua ya. Masuk di sini ini buku besar kas. Jadi berkaitan dengan kas ini formatnya. Semua keterangan nih kayak penerimaan jasa, penerimaan beban dan lain-lain, penerimaan semua deh secara tunai. Keterangannya ditulis di sini. Penerimaan dari mana? Penerimaan pembayaran gaji atau apa? Karena kan yang dikasih itu ada penerimaan dan pengeluaran kas, jadi digabung jadi satu. Paham? Ya. Jadi di sini semua penerimaan ini ada penerimaan jasa. Kalau dia penerimaan jasanya ada 3 secara tunai, berarti tulisnya semua. Kalau ada dia pengeluaran berarti pembayaran beban, pembelian ini penerimaan jasa lagi kan? Penerimaan. Kalau dia penerimaan jasa berarti maksudnya di debit ya. Jadi misalkan di sini ada saldo awalnya misalkan 20 juta ada di transaksi itu saldo awal 20 juta kan? Disebutkan di transaksi awal. Tulis di sini di debit karena dia uangnya ada. Kemudian kalau dia menerima berarti di debit ditambahkan di sini jadi 23 juta. Kemudian kalau dia pengeluaran berarti dikurangkan jadi kredit dikurangkan jadi segini sampai nanti terbentuk saldonya sebesar 12.700. Ini masuk ke dalam buku besar kas. Kalau dia berbicara tentang piutang berarti piutang aja. Ada nggak dia piutang di sini? Ada. Berarti nanti masuk keterangannya piutangnya apa? Misalkan penjualan apa gitu boleh ditulis di keterangannya. Nanti ditulis di sini di debit sekian. Nanti saldonya berarti di debit di sini di debit berapa? 2.500.000 pindahin ke sini saldonya. Kemudian dan seterusnya ada sewa dibayar di muka yang tadi ada pembayaran sewa ya. Berarti dia masuk pengeluaran bukan? Berarti di sini ditulis beban sewa misal atau sewa ruko apa gitu namanya ditulisin. Terus nanti dia pengeluaran bukan? Berapa 3 juta misalkan. Nanti di sini juga kredit sebesar 3 juta. Paham? Ini tergantung maaf kalau mau masukin debit kredit tergantung di mana? Di jurnal. Oke? Gimana? Kalau ininya kalau buku besarnya per jurnal atau per transaksi? Kalau ini per jurnal berarti Per jurnal ya. Karena kalau ini kan jurnal penerimaan dan pengeluaran kas nih. Ya. Iya. Berarti ini kan ada penerimaan. Ini pembayaran, pengeluaran kas kan? Intinya berarti pengeluaran kas, penerimaan kas berarti kan intinya sejenis. Kalau kas aja. Terus apa lagi? Piutang aja. Jadi dikelompokkan sesuai dengan jenis. Ya, bukan per jurnal. Kalau jurnal kan tadi ada 4. Berarti kan hanya 4 tuh. Nah, tapi kita sesuaikan dengan jenisnya. Itu akunnya betul. Jadi nggak bingung. Bisa dipahami nggak? Intinya kas aja. Piutang aja. Karena kita tujuannya buku besar kan mengelompokkan sesuai dengan jenisnya. Transaksi atau jenis akun. Nggak mungkin kas digabung sama piutang. Ya. Kalau di dalam berarti yang berhubungan di sini adalah penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran. Kan digabung di sini ini. Nah, kenapa? Kita kan ada penerimaan, itu ada penjualan, ya kan? Selama kas ini berkaitan dengan transaksi tunai. Kalau dia berbicara tentang kredit, kan ada piutang, ada buku besar hutang nantinya. Itu beda lagi. Jadi disesuaikan. Bisa dipahami? Itu cara masuk ke dalam buku besar. Itu coba latihan di rumah ya. Dari transaksi yang sudah dibikin tadi, coba masuk ke dalam buku besar, bikin. Besok kita bahas sama-sama. Jadi latihan dulu di rumah nanti biar nyambung. Bisa dipahami? Bisa. Ngerti nggak? Kalau kemarin kan masih bingung tuh gimana masuk ke dalam buku besar, ke dalam buku besar. Karena kemarin kan baru saya terangkat secara sekilas. Tapi tadi teori sudah saya kasih apa tujuan buku besar.
masuk ke dalam buku besar. Nanti baru kita berbicara neraca saldo. Kalau udah buku besar udah gampang neraca saldo. Karena yang kelima itu di mana? Jurnal dan buku besar. Iya. Betul? Kalau neraca saldo udah gampang yang dari buku besar tadi nih. Yang ini kan angka-angka akhir nanti nih. Nah, ini kemana? 20 juta 900 bukan? Yang ini kan angka saldonya nih. Perhatiannya, ini angka saldo ya. Ini nanti akan pindah ke dalam neraca saldo. Ini juga nih nanti di akhir berapa gitu masuk ke dalam neraca saldo. Slide-nya udah selesai. Udah. Coba dicek lagi. Udah kan? Udah. Tapi yang slide